Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Ayu Damayanti, nomor NIM 20235 dari Stikes Sang Tuas Surabaya, Prodi D3 Keperawatan. Di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara langkah-langkah memasang kateter pada pasien. Langsung saja, mari kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, kateter. Apa itu kateter? Kateter adalah perangkat medis yang terdiri dari tabung panjang dan tipis yang bisa dipasang dengan berbagai variasi ujung yang berbeda untuk memenuhi berbagai fungsi. Nah, langkah selanjutnya untuk memulai, pertamanya adalah menjelaskan proses metode ini kepada pasien sebelum menjalankannya. Nah, kebanyakan pasien kan tidak terbiasa menjalani metode seperti ini, apalagi dipasang tabung panjang dalam uretra mereka. Meskipun metode ini tidak terlalu selalu digambarkan menyakitkan, seringkali bahkan pada umumnya dikatakan cukup banyak menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, untuk menghormati pasien, jelaskanlah dengan detail bagaimana langkah-langkah prosedur sebelum memulai metode ini. Karena menjelaskan langkah-langkah dan yang akan terjadi juga dapat menenangkan pasien dan mengurangi kecemasan mereka loh. Nah, langkah yang kedua adalah minta pasien untuk berbaring telentang. Kaki pasien harus dalam posisi mengkangkang. Berbaring dalam posisi telentang akan melemaskan kandung kemih dalam uretra, memudahkan pemasangan kateter. Uretra yang tegang akan menekan kateter sehingga menimbulkan perlawanan selama pemasangan. Kondisi ini bisa memicu rasa sakit dan terkadang bahkan kerusakan pada jaringan utama uretra. Dalam kasus yang parah, bahkan dapat menyebabkan pendarahan. Nah, kita di sini untuk membantu pasien melakukan posisi terlentang jika diperlukan. Yang ketiga, mencuci bersih tangan dan mengenakan sarung tangan steril. Kenapa? Sarung tangan merupakan bagian penting dari APD atau alat pelindung diri yang digunakan pekerja kesehatan untuk melindungi diri mereka dan pasien selama prosedur medis. Nah, dalam kasus pemasangan kateter, sarung tangan steril mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan Anda. Yang keempat ada membuka perlengkapan kateter. Nah, kateter sekali pakai dikemas dalam segel dan berisikan alat-alat steril. Kateter ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 12 yang kecil hingga ke 48 itu yang besar. Nah, kateter kecil biasanya lebih sesuai untuk kenyamanan pasien, tetapi kateter yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mengalirkan urin yang kental atau memastikan kateter tetap dalam posisinya. Langkah selanjutnya adalah mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Nah, seka area genital pasien dengan penyeka kapas yang sudah direndam dengan alkohol atau desinfektan. Bilas atau seka daerah tersebut dengan air steril atau alkohol untuk menghilangkan kotoran. Nah, untuk pasien wanita, pastikan untuk membersihkan labia dan uretra meatus. Untuk pria, bersihkan pembukaan uretra pada penis. Langkah selanjutnya, memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. Lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter, bagian 2-5 cm yang di ujung itu dengan cukup banyak pelumas. Ini adalah bagian ujung yang akan dimasukkan ke dalam lubang uretra. Jika menggunakan kateter balon, pastikan untuk melumasi bagian ujung balon juga. Langkah selanjutnya,
Jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka lalu masukkan kateter ke dalam metus uretra. Tahan kateter dengan tangan dominan Anda dan gunakan tangan yang non-dominan untuk membuka labia pasien supaya pembukaan uretra bisa terlihat. Memasukkan ujung kateter ke dalam uretra secara lembut dan perlahan. Langkah selanjutnya, jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan non-dominan Anda dan tarik perlahan ke atas, tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan dominan Anda. Selanjutnya yaitu teruskan mendorong sampai kateter sampai di kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Selanjutnya, gunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Gunakan seringai berisi air untuk memompa balon melalui tabung steril yang terhubung ke kateter. Balon yang sudah dipompa berfungsi sebagai jangkar untuk mencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Next, yang selanjutnya. Hubungkan kateter dengan ke kantong drainase. Gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kandung kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi, urin tidak dapat mengalir ke tanjakan. Nah, dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu sebelum diganti. Meskipun seringkali dibuang lebih cepat, beberapa kateter misalnya langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir. Nah, peringatan. Peringatannya itu ada beberapa pasien mungkin alergi terhadap lateks. Perhatikan jika timbul reaksi alergi. Yang kedua ada pantau munculnya kompilasi berikut, bau yang kuat, urin yang keruh, demam atau pendarahan. Yang ketiga ada pemasangan kateter mungkin tidak benar jika terjadi kebocoran, urin sangat sedikit atau hampir tidak ada urin di dalam kantong drainase. Nah, sekian dari penjelasan saya bagaimana cara pemasangan kateter pada pasien. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.